Dua proyek blockchain ini telah menarik perhatian dunia, Sidra Chain dan P-Network. Keduanya muncul dengan pendekatan yang sangat berbeda, namun punya satu tujuan yang sama, membangun ekosistem yang kuat, inklusif, dan siap digunakan secara nyata. Sidra Chain kini mendapat pengakuan hukum dari pusat keuangan terbesar di Timur Tengah, sebuah lompatan besar dalam hal legitimasi dan regulasi. Sementara itu, P-Network terus memperluas ekosistemnya dengan fitur-fitur baru, membawa komunitasnya semakin dekat pada adopsi massal. Tapi pertanyaannya, apakah semua perkembangan ini benar-benar mendekatkan kita ke masa depan yang dijanjikan? Dan di antara keduanya, siapa yang lebih siap menjadi kekuatan utama dalam dunia blockchain global? Mari kita telah secara objektif dan menyeluruh. Sidra Chain Update. Sidra Chain telah mengambil langkah besar yang menandainya sebagai salah satu proyek blockchain paling serius saat ini. Yang paling menonjol, Sidra berhasil menjadi proyek blockchain pertama yang mendapatkan pengakuan resmi dari Dubai International Financial Center atau DIF. Ini bukan sekadar pengumuman seremonial, tapi pengakuan hukum dari salah satu pusat keuangan paling berpengaruh di dunia. Artinya, Sidra kini beroperasi di bawah kerangka regulasi yang jelas, sesuatu yang sangat langka di dunia kripto, dan ini memberi legitimasi yang belum dimiliki oleh banyak proyek lainnya. Di sisi teknologi, Sidra Chain sedang bersiap meluncurkan mainnet mereka dalam waktu dekat, menyusul testnet yang telah berjalan beberapa waktu. Bersamaan dengan itu, platform decentralized exchange milik mereka, Sidra DEX, dinyatakan sudah siap dan akan diluncurkan tak lama setelah token SDA terdaftar secara resmi. Ini menjadi langkah konkret untuk membangun ekosistem yang benar-benar bisa digunakan, bukan sekadar konsep di atas kertas. Namun tidak semua berjalan mulus. Salah satu isu paling krusial yang mencuat di komunitas saat ini adalah proses EKYC. Banyak pengguna, terutama dari wilayah Asia Selatan dan Afrika, mengeluhkan kegagalan dalam proses verifikasi wajah. Sistem yang digunakan oleh pihak ketiga dinilai belum sepenuhnya stabil, dan ini menjadi hambatan utama dalam proses onboarding validator maupun pengguna umum. Tantangan ini penting, karena keikutsertaan sebagai validator mensyaratkan EKYC yang berhasil. Berbicara soal validator, Sidra memperkenalkan skema yang cukup ambisius. Untuk menjadi validator, pengguna harus berusia minimal 18 tahun, menyelesaikan EKYC, dan menyetujui syarat regulasi yang berlaku. Tugas validator tidak hanya memverifikasi transaksi, tapi juga menjaga integritas jaringan, melakukan pelaporan aktif, dan berperan sebagai tulang punggung sistem konsensus. Sebagai imbalannya, mereka akan menerima Sidra Points, sebuah bentuk insentif yang bisa ditukarkan dengan layanan atau barang dari mitra ekosistem Sidra. Pembaruan-pembaruan ini menunjukkan bahwa Sidra Chain bukan hanya membangun jaringan, tetapi sedang membangun kepercayaan. Dan di dunia blockchain, kepercayaan yang didukung regulasi dan utilitas nyata adalah aset yang sangat mahal. Tapi tantangan utama mereka kini bukan hanya soal teknologi, melainkan tentang membuktikan bahwa mereka bisa mengeksekusi janji-janjinya secara konsisten di bawah tekanan ekspektasi komunitas global. P-Network Update. Di sisi lain, P-Network juga tidak tinggal diam. Setelah melalui berbagai fase pengembangan dan komunitas yang terus tumbuh, P-Core Team kini menekankan kembali pentingnya penyelesaian KYC dan aktivasi fitur keamanan dua langkah atau 2FA. Ini menjadi pengingat serius, terutama menjelang percepatan migrasi massal ke mainnet yang tengah berlangsung. P tidak lagi hanya berfokus pada pertumbuhan jumlah pengguna, tapi mulai menaruh perhatian pada kualitas jaringan dan keamanan data penggunanya. Bagi siapapun yang belum menyelesaikan KYC atau belum mengaktifkan fitur keamanan tambahan, saatnya untuk mengambil tindakan. Namun perhatian publik terhadap P tidak hanya datang dari sisi keamanan dan migrasi. Pada tanggal 28 Juli kemarin, sekitar 10,8 juta token P dilepas ke sirkulasi. Ini menjadi momen penting yang memicu penurunan harga sekitar 17%, membawa nilai P ke kisaran 43 sen hingga 44 sen per token. Reaksi pasar ini memperlihatkan betapa sensitifnya harga terhadap pasokan baru, terutama di tengah antisipasi komunitas terhadap peluncuran fitur dan kemungkinan listing di bursa utama. Analis memperingatkan bahwa jika harga P gagal bertahan di atas level support 44 sen, maka koreksi lanjutan menuju 41 atau bahkan 38 sen sangat mungkin terjadi. Namun sisi lainnya, terdapat pula potensi teknikal untuk breakout. Jika P mampu menembus dan bertahan di atas 52 sen, maka target jangka menengah bisa mengarah ke 85 sen, bahkan mendekati $1. Ini mencerminkan bahwa pasar melihat dua sisi yang sangat berbeda, keraguan jangka pendek, tetapi optimisme jangka panjang tetap hidup. Di luar aspek harga, P-Network terus menunjukkan progres di ekosistemnya. Dalam perayaan P2Day tahun ini, tim inti memperkenalkan sejumlah fitur baru yang sangat signifikan. Salah satunya adalah P App Studio,
platform yang memungkinkan pengguna membangun aplikasi dan chatbot tanpa perlu menulis kode. Ini adalah langkah strategis menuju adopsi nyata, karena mendorong pengguna untuk bukan hanya menambang, tapi juga menciptakan sesuatu di dalam ekosistem Pi. Selain itu, fitur staking untuk mempromosikan aplikasi berkualitas, peningkatan kapasitas backend, serta versi desktop baru dari Pi Node menunjukkan bahwa Pi Network sedang mempersiapkan infrastruktur jangka panjang. Bahkan integrasi fiat on-ramp untuk pembelian token langsung di wallet menjadi sinyal kuat bahwa Pi tidak lagi berjalan sendiri, tapi perlahan membuka diri pada sistem keuangan global yang lebih luas. Yang menarik, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai listing di bursa besar seperti Binance, pergerakan besar token dari dompet resmi telah menimbulkan spekulasi. Banyak pihak meyakini bahwa persiapan besar tengah berlangsung untuk langkah berikutnya. Dengan lebih dari 65 juta pengguna, 400.000 node aktif, dan ribuan merchant yang telah menerima Pi di berbagai wilayah dunia, jaringan ini bukan lagi sekadar eksperimen komunitas, melainkan sudah bergerak ke arah infrastruktur digital alternatif. Sidra dan Pi. Perbedaan yang membuka jalan kolaborasi. Jika kita tempatkan Sidra Chain dan Pi Network dalam satu bingkai yang jujur dan objektif, maka kita sedang melihat dua kekuatan besar dengan pendekatan yang sangat berbeda, namun justru karena perbedaan itulah, mereka berpotensi saling melengkapi. Sidra Chain memilih membangun dari atas, mengejar legalitas, kepercayaan institusi, dan struktur kelembagaan yang jelas. Pengakuan dari Dubai International Financial Center bukan hanya sekadar dokumen hukum, itu adalah fondasi kredibilitas. Sidra ingin jadi jembatan antara dunia keuangan tradisional dan teknologi blockchain, terutama di wilayah yang mengedepankan prinsip keuangan syariah. Sementara itu, Pi Network justru tumbuh dari bawah, mengandalkan kekuatan komunitas, adopsi akar rumput, dan distribusi yang luas. Tanpa dukungan formal dari regulator, jutaan orang tetap menambang, membangun, dan bertransaksi. Karena mereka percaya pada misi inklusi. Pi hadir bukan sebagai teknologi untuk elit, tapi sebagai alat bagi semua orang, terutama di negara berkembang. Perbedaan ini juga tampak dalam arah inovasi mereka. Sidra fokus pada regulasi, transparansi, dan sistem keuangan syariah, dengan pengembangan DEX, validator berinsentif, dan kepatuhan. Sedangkan Pi menekankan kreativitas tanpa batas, dengan App Studio berbasis AI, siapapun bisa membangun utilitas tanpa harus paham coding. Sidra memberi struktur, Pi memberi partisipasi. Sidra menekankan kredibilitas, Pi menekankan potensi manusia. Dan dunia blockchain yang ideal, justru butuh keduanya. Bayangkan jika keduanya bersatu. Sidra menyediakan kerangka hukum yang sah dan etis. Pi menghadirkan jutaan pengguna aktif dan siap pakai. Kita bisa melihat lahirnya layanan DeFi yang syariah compliant, marketplace digital berbasis komunitas, atau pinjaman mikro yang transparan dan adil untuk mereka yang selama ini tak tersentuh oleh sistem keuangan. Dan inilah inti dari masa depan teknologi. Bukan soal siapa yang menang atau lebih dulu meluncurkan mainnet, tapi siapa yang bisa membangun arsitektur digital yang relevan. Untuk pedagang kecil di Lagos, UMKM di Jakarta, atau pelajar di Islamabad yang mencari cara baru untuk terhubung ke ekonomi global. Di dunia yang semakin kompleks dan terfragmentasi, yang kita butuhkan bukan dominasi, tapi kolaborasi. Antara nilai dan volume, antara etika dan inovasi, antara Sidra dan Pi. Risiko dan peluang. Tentu saja, di balik setiap kemajuan, selalu ada risiko yang perlu disadari. Dan baik Sidra Chain maupun Pi Network, keduanya sedang berjalan di medan yang penuh tantangan teknis, psikologis, dan struktural. Untuk Sidra Chain, tantangan paling nyata saat ini adalah proses EKYC yang belum stabil. Banyak calon pengguna yang mengalami kegagalan dalam verifikasi identitas, baik karena sistem pengenalan wajah yang belum akurat, maupun karena keterbatasan dukungan teknis di beberapa wilayah. Ini bukan hanya menghambat pertumbuhan komunitas, tetapi juga menimbulkan frustrasi yang bisa melemahkan kepercayaan jika tidak segera diatasi. Di tengah ambisi besar Sidra untuk menjadi blockchain syariah global, keberhasilan EKYC bukan sekadar fitur, itu fondasi dari kredibilitas dan keamanan jaringannya. Sementara itu, Pi Network tengah menghadapi tekanan dari sisi pasar. Token unlock yang terjadi pada akhir Juli, membuka puluhan juta Pi ke dalam sirkulasi, menciptakan tekanan jual yang langsung terlihat pada grafik harga. Ini bukan masalah baru dalam dunia kripto, tapi menjadi pengingat bahwa pertumbuhan jumlah pengguna tidak selalu diikuti oleh kestabilan nilai token. Investor dan komunitas kini menunggu, apakah Pi mampu menjaga momentum dan nilai ekonomisnya, atau justru terseret oleh volatilitas jangka pendek yang tak terhindarkan. Namun di balik semua itu, ada peluang besar yang tidak bisa diabaikan. Sidra telah mendapatkan legalitas yang diimpikan banyak proyek, dan Pi telah menciptakan basis pengguna yang tidak tertandingi. Jika salah satu dari mereka, atau keduanya,
berhasil masuk ke bursa utama seperti Binance atau Coinbase dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, maka dampaknya bisa luar biasa. Bukan hanya soal harga, tapi soal awareness global, pengakuan resmi, dan percepatan adopsi di level institusi maupun individu. Di titik ini, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh teknologi atau fitur, tapi oleh kemampuan membangun narasi yang kuat dan dipercaya. Narasi tentang kepercayaan, relevansi, dan manfaat nyata bagi mereka yang selama ini tidak dianggap oleh sistem keuangan tradisional. Jadi, sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Pi Network benar-benar bisa menembus harga $1 dalam waktu dekat? Dan apakah legalitas Sidra Chain di Dubai cukup untuk menjadikannya sebagai proyek blockchain yang benar-benar kredibel dan tahan uji? Apakah dua proyek ini sedang menuju arah yang benar? Atau justru masih banyak tantangan yang harus mereka lewati sebelum mencapai adopsi global? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Setiap opini dari komunitas sangat berarti, karena disinilah percakapan penting tentang masa depan teknologi dimulai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan terbaru seputar dunia blockchain, kripto, dan inovasi teknologi lainnya. Tetap waspada, tetap cerdas, dan terus eksplorasi potensi dunia digital bersama J-Coin.